Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Tribuners? Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita akan menyimak lagi obrolan kita talk show di program Coffee Morning bersama tribunjabar.id. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Hakim Agung Ad Hoc Tipikor, Profesor Dr. Haji Krisna Harahap SH.MH. Selamat pagi Pak, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Silakan dibuka saja Pak, biar kita terdengar suaranya. Saya informasikan kepada Tribuners bahwa tamu istimewa kita Hakim Agung Ad Hoc Profesor Dr. Haji Krisna Harahap SH.MH ini adalah hakim yang sangat ditakuti oleh para koruptor begitu ya. Jadi kalau para koruptor ingin mengajukan kasasi atau peninjauan kembali perkara di tingkat tinggi akhir, kemudian mengetahui ada Pak Profesor Krisna Harahap, mungkin dia akan berpikir ulang. Nah, sebagai sedikit gambaran profil beliau adalah sudah 16 tahun ya Pak, atau 15 tahun menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor. Kemudian di tahun ini juga diperpanjang lagi informasinya oleh Pak Presiden Jokowi ya Pak ya, untuk 1 tahun ke depan. Dan beliau juga adalah guru besar di Sekolah Tinggi Hukum Bandung ya Pak. Kemudian beliau juga sangat dikenal oleh masyarakat kita sebagai hakim yang sangat tegas dan dalam memutuskan perkara sangat cermat, sehingga kemudian ada julukan begitu di masyarakat bahwa Pak Profesor ini bersama dengan hakim yang lain ya sebagai hakim-hakim yang perlu dipertimbangkan lagi kayak begitu ketika orang akan mengajukan PK. Di antara kasus yang pernah diputuskan oleh Profesor adalah kasus yang menyangkut mantan pengacara Setia Novanto ya Pak ya, Predik. Itu terus juga pernah menangani kasus korupsi Hambalang ya Pak ya, Hambalang, dan waktu itu melibatkan mantan ketua umum partai terbesar di Indonesia, yang kemudian di tingkat kasasi ini justru hukumannya jauh lebih tinggi dibandingkan di tingkat pengadilan tinggi ya Pak ya. Baik, Tribuners, kita akan berbincang dengan Profesor Dr. Haji Krisna Harahap SH.MH. Pak Profesor ya, ini mungkin masyarakat juga ingin mengetahui terkait dengan penegakan hukum di Indonesia sejauh ini seperti apa Pak? Saya rasa penegakan hukum di Indonesia itu kalau saya boleh menilai itu jalan di tempat gitu ya, tidak sesuai dengan harapan masyarakat gitu. Jadi khususnya dalam upaya kita memberantas korupsi, saya rasa pemerintah dalam arti yang luas, jadi pemerintah dari kalangan eksekutifnya, legislatifnya, yudikatifnya, itu harus punya political will dan political action yang powerful. Jadi jangan setengah-setengah gitu ya. Iya betul. Jadi law enforcement, penegakan hukum itu harus benar-benar diutamakan. Iya. Sehingga adanya pemeo misalnya yang mengatakan tumbuh ke atas, tajam ke bawah, itu dikesampingkan gitu. Iya betul sekali. Jadi itu semuanya saya rasa karena upaya penegakan hukumnya itu setengah-setengah. Iya baik Pak. Jadi tidak konsisten gitu. Jadi penegakan hukum atau enforcement itu harus betul-betul konsisten. Iya. Dan dalam perjalanannya di Indonesia, pemerintah sudah berupaya
menciptakan sebuah lembaga yang super power. Kita tahu bahwa di Indonesia ada KPK ya Pak ya, dan banyak sekali kasus-kasus yang ditemukan begitu oleh KPK yang kemudian juga sampai ke tingkat pengadilan bahkan sampai vonis. Nah, kemudian dengan begitu banyaknya orang melakukan korupsi, kemudian juga banyak pertanyaan di masyarakat, sepertinya korupsi di Indonesia ini sangat sulit dihapuskan begitu Pak. Bahkan sampai mohon maaf ini para koruptornya berjuang ke tingkat MA gitu. Saya pernah mengarang buku, judulnya itu Jalan Tiada Ujung gitu ya. Jadi itu saya ambil dari karangan Mukhtar Lubis. Mukhtar Lubis itu pemimpin redaksi harian Indonesia Raya. Yeah. Pada waktu dia memerangi korupsi di Pertamina. Gitu. Jadi dengan pengertian jalan tiada ujung itu, pemberantasan korupsi itu tidak boleh berhenti. Jadi kita sedang menapaki jalan yang sangat panjang, yang tidak ada akhirnya gitu. Jadi jangan sampai mengharapkan bahwa korupsi itu pada suatu waktu akan selesai, akan habis. Selama masyarakat ini masih ada, selama bangsa ini masih ada, korupsi itu pasti juga akan ada ya Pak ya. Jadi saya rasa kurang tepat kalau ada yang mengatakan bahwa korupsi itu akan berakhir, katakanlah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau 1 generasi atau 2 generasi yang akan datang. Saya rasa tidak mungkin lah. Iya betul. Ya. Karena kodrat manusia ya Pak, melakukan penyimpangan-penyimpangan itu kan. Nah kalau menurut Bapak ya Pak ya, soal korupsi ini ya, ini ada sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang merusak begitu ya Pak ya, dan memang sudah seharusnya diberantas ya Pak ya. Nah mungkin Bapak juga sebagai praktisi hukum yang melihat soal cara Pak, apa yang sudah kita lakukan saat ini sudah betul gitu, atau mungkin Bapak punya pandangan lain bagaimana caranya ini untuk, kalau korupsi mungkin tidak akan mungkin ya Pak dihapuskan, tapi setidaknya mungkin masyarakat kita akan sadar bahwa korupsi itu ada sesuatu yang merusak gitu. Jadi barangkali kita harus sepakat dulu lah ya, bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime. Jadi suatu kejahatan yang luar biasa. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa korupsi itu perbuatan yang biasa-biasa saja, wajar begitu, itu sudah permulaan yang salah gitu. Ada guru besar dari Amerika namanya Lawrence Friedman. Dia itu mengatakan bahwa suatu sistem hukum itu baru akan berjalan manakala ada 3 unsur yang harus dipenuhi gitu ya. Yang pertama itu mengenai kulturnya, budaya hukumnya harus benar gitu. Nah yang kedua itu substansinya, peraturan perundang-undangannya juga harus benar. Yang ketiga strukturnya, jadi lembaganya, penegak hukumnya. Siapa itu penegak hukum? Penegak hukumnya itu seperti polisi, jaksa, hakim, advokat juga penegak hukum. Nah, ini semuanya harus benar gitu loh. Kalau ini semuanya tidak benar, apalagi budaya hukum yang menyuburkan korupsi. Kita ini kan bekas jajahan ya, 350 tahun. Masalah upeti ke atas itu dianggap wajar-wajar saja gitu, biasa-biasa saja. Nah, itu semuanya permulaan yang salah gitu. Dan Bapak mungkin melihat hal-hal seperti itu masih terjadi. Masih sangat. Karena itu dianggap wajar. Kalau saya mau naik pangkat misalnya, wah saya lebih bagus mengambil hati atasan saya dong. Pada waktu tertentu saya beri ini, pada waktu tertentu saya beri anu. Itu semuanya adalah perbuatan yang tidak benar gitu. Dan saya rasa mulai dari masa pendidikan yang dini dari PAUD gitu, anak-anak kita itu sudah harus diberi pengertian mana yang hak, mana yang batil, mana hak dia, mana hak temannya.
mana hak orang lain. Jangan hak temannya, mainan temannya diembat juga, diambil juga. Orang lain punya juga diambil juga. Itu semuanya permulaannya adalah dia harus betul-betul memahami bahwa dia hanya boleh menguasai haknya, sedangkan hak orang lain itu bukan wewenang dia untuk menggunakan tanpa seizin yang punya. Betul. Nah, sama juga dengan hak negara. Sekarang banyak sekali yang merasa bahwa milik negara itu adalah milik saya gitu loh. Jadi dianggap itu perbuatan yang biasa saja, yang wajar saja. Padahal itulah perbuatan-perbuatan yang menjadikan yang bersangkutan harus berurusan dengan hukum gitu. Iya betul Pak. Jadi masyarakat harus paham ya Pak ya, harus diedukasi terus bahwa untuk mendapatkan haknya pun harus dilakukan dengan cara yang benar itu ya Pak ya. Sehingga kalau masyarakatnya sudah paham tentang itu, maka tidak akan ada kesempatan atau peluang bagi bagian lain, dalam hal ini misalnya dari kejaksaan, kepolisian ataupun dari hakimnya gitu, karena dari masyarakatnya sudah baik begitu ya Pak ya. Atau mungkin Bapak juga melihat ya dalam sistem di kita gitu ya, mungkin masyarakatnya ada yang juga sudah betul ya Pak ya. Ini datangnya dari sektor yang lain Pak, dari kejaksaan, kepolisian, bahkan dari hakimnya. Ini tidak semua, tapi mungkin Bapak melihat ada begitu. Ya, tentu saja ada ya, tapi sulit juga untuk dikemukakan. Tapi saya ingin mengingatkan pendapat seorang sarjana hukum, namanya itu Taverne. Dia mengatakan begini, para mahasiswa fakultas hukum barangkali akrab dengan nama ini, Taverne. Dia mengatakan begini, berikan kepada saya polisi yang baik, jaksa yang baik, hakim yang baik, meskipun tidak ada hukum atau meskipun hukumnya itu tidak baik, saya pasti akan menyelesaikan perkara itu dengan baik. Jadi bagi Taverne itu penegak hukumnya yang penting. Kalau substansi yang tadi dikatakan oleh Lawrence Friedman itu sebetulnya yang nomor 2. Jadi peraturan perundang-undangan itu ngikutin gitu. Jadi selama hakimnya baik, polisinya baik, jaksanya baik, kira-kira hampir 100% perkara itu akan bisa diselesaikan dengan baik. Jadi jangan terbalik, substansi hukumnya baik, pelaksananya tidak baik, kok jadi kacau dia. Itu maksudnya. Iya betul. Ini mungkin masuk ke posisi Bapak nih Pak sebagai hakim gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak melihat bahwa untuk kasus-kasus korupsi atau kasus-kasus yang lain ya Pak, kasus-kasus hukum yang lain gitu, atau apakah pidana, ini para pelakunya itu memang harus diberikan efek jera begitu Pak ya, sehingga memang harus ada keputusan yang sangat tegas bahwa dia harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan banyak kasus ya Pak ya, banyak fakta juga bahwa ketika orang sudah diputuskan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian kasasi di MA, dan dia mendapatkan hukuman yang jauh lebih tinggi. Memang ada juga sih yang jatuhnya lebih rendah, atau bahkan ada juga yang diputuskan bebas begitu. Nah, kalau Bapak melihatnya seperti apa Pak untuk hal seperti ini gitu, bahwa koruptor ya dia sudah sepantasnya begitu mendapatkan hukuman yang tinggi. Ya, baru-baru ini Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020. Nah, di sana itu dicantumkan pedoman-pedoman bagi hakim dalam situasi mereka akan menghukum para terdakwa itu. Jadi ada pedomannya, jadi ada acuannya begitu. Meskipun sebetulnya para hakim itu tetap saja mandiri gitu. Jadi kemerdekaannya itu tidak bisa diganggu gugat gitu ya.
Jadi di sana disebutkan misalnya mereka atau koruptor yang merugikan keuangan negara, yang dianggap berat itu adalah mereka yang merugikan keuangan negara lebih dari 1 miliar. Yeah. Jadi ini berobat-obat. Tetapi hakim tetap saja independen gitu ya. Jadi jangan sampai mereka itu terganggu oleh panduan itu tadi. Jadi dari pengalaman yang berjalan selama ini, saya rasa hukuman yang diberikan oleh para hakim, terutama dalam tindak pidana korupsi, itu saya rasa sudah cukup katakanlah memadai begitu ya. Jadi tidak bisa juga seseorang yang menurut penilaian para hakim itu harus dijatuhi sekian tahun, lalu oleh karena ada anggapan masyarakat lalu diperberat. Saya rasa tidak bisa juga. Dipengaruhi oleh opini luar begitu ya, Jangan sampai dipengaruhi oleh opini luar, jangan juga sampai dipengaruhi oleh pers misalnya. Iya, betul. Ini sangat penting gitu. Jadi si hakimnya harus berpikiran jernih. Jadi dia menjatuhkan nestapa terhadap terdakwa itu harus betul-betul dengan pertimbangan yang penuh bahwa nestapa yang dia jatuhkan itu memang memadai, memang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan gitu. Ya. Demikian juga sebaliknya ya Pak ya, kalau kemudian ditemukan fakta baru, kemudian setelah dievaluasi ternyata ada kekeliruan, maka seseorang terdakwa itu pun boleh gitu ya, berhak untuk mendapatkan haknya bebas dari perkara gitu. Ada satu contoh, jadi saya tidak usah menyebutkan siapa atau perkaranya. Jadi ada seorang office boy yang oleh seorang pengusaha, kebetulan pengusahanya ini anak menteri. Iya, saya masih ingat itu. Jadi dia itu dapat proyek dari ayahnya yang menteri itu. Jadi dia menjadikan si office boy ini jadi direktur gitu. Betul. Jadi si office boy ini diberinya keleluasaan untuk menandatangani cek, girobilie, membuat perjanjian di muka notaris dan sebagainya. Nah si office boy ini yang juga merangkap jadi supir si anak menteri tadi, bosnya itu tadi, ya mau saja karena diperintah begitu ya. Tapi dia sebetulnya tidak tahu masalahnya apa. Nah di tingkat pertama itu di Rex Pak itu kalau nggak salah dia dihukum 1 tahun lebih. Jadi oleh kami di tingkat kasasi itu dibebaskan. Dengan pengertian bahwa yang bersangkutan itu tidak punya mens rea gitu loh. Jadi tidak punya niat jahat gitu ya. Jadi saya sebagai hakim itu merasa sangat plong gitu ya. Bisa membebaskan seseorang yang sebenarnya itu adalah haknya gitu. Jadi bisa dibayangkan dia tidak punya mens rea, tidak punya niat jahat apapun, harus mendekam di belakang jeruji besi begitu lamanya. Gitu. Itu yang perlu dipikirkan. Itu yang namanya keadilan ya Pak ya. Seorang akan mendapatkan keadilannya begitu. Ketika seorang tidak bersalah ya sudah seharusnya dia dibebaskan dari penjara. Demikian juga sebaliknya. Ya, sekuat apapun orang melawan hukum dengan caranya karena dia memang bersalah, maka dia juga memang sepantasnya mendapatkan hukuman begitu ya Pak ya. Tapi harus diingat juga bahwa keadilan itu sifatnya tidak absolut, tidak absolut gitu ya. Jadi adil bagi saya belum tentu adil bagi orang lain. Adil bagi orang lain belum tentu juga adil bagi yang lain. Tapi yang sudah bisa dipastikan, mereka yang memenangi suatu perkara pastilah merasa itu adil gitu. Meskipun secara
substansi secara umum ya belum tentu juga dia kan gitu. Jadi ya bisa kita simpulkan keadilan yang kita cari-cari itu tidak bersifat mutlak. Tidak bersifat mutlak. Betul. Ada seorang dari Amerika juga, namanya itu Joshua Rosenberg. Dia mengatakan mencari keadilan itu gampang, dia bilang. Mudah sekali lah mencari keadilan. Siapapun mencari keadilan, tapi yang sulit itu menemukannya. Betul juga kan? Untuk menemukan keadilan itu yang mencari. Kalau mencari silakan aja cari di mana-mana gitu. Karena memang sifatnya itu tidak. Terlebih mencari keadilan yang sesuai dengan yang diinginkannya begitu. Karena masyarakat juga harus paham bahwa undang-undang itu memang dibentuk untuk semua gitu, tidak hanya untuk satu golongan orang gitu ya untuk menguntungkan seseorang. Nah tadi Bapak menyebutkan bahwa dalam memutus sebuah perkara hakim itu bertindak independen ya Pak ya, apalagi juga di Mahkamah Agung ataupun di tingkat pengadilan juga ada yang namanya Dewan Pengawas begitu ya, Dewan Pengawas Hakim ya Pak ya. Tidak, Dewan Pengawas Hakim etika. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial. Tapi di pengadilan sendiri tentu tidak ya. Independensi ya Pak, terkait dengan independensi ini. Mungkin apa nih yang pengalaman Bapak yang pernah Bapak rasakan itu di saat Bapak berkonsentrasi gitu ya Pak ya, mengevaluasi di kasus-kasus di MA, kemudian ada pihak-pihak lain yang mencoba untuk menggoyahkan gitu independensi Bapak dengan berbagai cara gitu. Nah, mungkin Bapak juga bisa berbagi nih. Masyarakat harus tahu gitu bahwa profesor ini sebagai hakim ad hoc itu pekerjaannya sangat luar biasa, menguras pikiran dan tenaga, bahkan perkara-perkara yang ada di MA itu dibawa sampai ke rumah gitu ya Prof ya. Dan di rumah juga yang mestinya gitu, kalau pandangan secara umum seseorang berada di rumah dia akan berbagi waktunya dengan keluarga, profesor justru dia disibukkan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang masuk, dan itu demi kepentingan masyarakat juga. Silakan. Jadi jauh sebelum COVID-19 para hakim itu sudah pastilah tidak ada hakim yang barangkali tidak membawa berkas itu ke rumah. Mengapa harus begitu? Karena kalau tidak begitu tidak akan selesai. Jadi bisa dikatakan di Mahkamah Agung itu paling tidak 10.000 perkara itu setiap tahun. Jadi selesai diperiksa, diputus, masuk lagi. Selesai diperiksa, diputus, masuk lagi itu. Jadi setiap tahun itu rata-rata 10.000 perkara. Selesai semua, Prof? Harus. Tapi tidak pernah selesai 100% gitu. Yang terakhir itu di bagian agama sekian, pidana sekian, perdata sekian. Berbicara mengenai independensi tadi. Jadi ini kita bicara juga mengenai integritas hakimnya gitu. Tidak ada saya rasa seorang hakim yang tidak pernah mengalami intervensi dari luar gitu. Intervensi dalam bentuk ya permintaan bantuan, bujukan, menakut-nakuti, itu pastilah semuanya itu harus dihadapi oleh sang hakim gitu. Justru di sana kita bisa mengukur integritas hakim yang bersangkutan. Selama dia bisa tidak memindahkan katakanlah intervensi itu tadi, kita bisa mengatakan bahwa integritas hakim itu sangat terpuji gitu. Jadi barangkali Anda juga pernah mendengar cerita ada seorang hakim dulu yang sampai ditembak mati misalnya. Itu kalau tidak salah Hakim almarhum Syafruddin. Itu cerita kelam betapa seorang hakim itu selalu dikelilingi oleh mara bahaya gitu. Jadi kembali kepada pemeriksaan perkara itu tadi,
setiap hari itu rata-rata hakim yang bersangkutan membawa berkas ke rumah dan harus memeriksa satu persatu gitu. Satu persatu perkara-perkara itu. Jadi kalau 1 minggu kira-kira sampai 25 perkara dia harus putuskan, karena jadwal untuk musyawarahnya, untuk pemutusan perkara dengan anggota majelis yang lain itu sudah ditentukan. Jadi sebelum tanggal itu dia sudah harus siap dengan pendapatnya itu. Karena pendapat yang bersangkutan itu adalah wajib. Wajib merupakan bagian daripada putusan yang bersangkutan. Gitu. Jadi dia tidak bisa mengatakan, aduh saya lagi sakit nih, nanti aja lah. Jadi bagaimanapun dia harus mengejar jadwal yang sudah ditentukan, supaya tidak mengganggu. Karena ada juga perkara-perkara di mana si terdakwanya itu sudah ditentukan, apabila tidak diputus dia akan bisa lepas demi hukum gitu. Jadi lamanya penahanan itu sudah ditentukan. Sudah ditentukan di dalam hukum ya, Prof. Ya. Jadi kalau sampai terlewati dia bisa lepas. Jadi sebelum itu terjadi, perkara itu harus diputus. Ini yang harus diketahui oleh masyarakat kita gitu, bahwa soal aturan waktu 7 hari, 30 hari dan sebagainya itu sudah ditentukan dalam hukum gitu, dan para hakim ini juga harus mentaati soal itu dengan risiko tadi yang disebutkan oleh Profesor. Jika tidak sampai dalam waktu yang ditentukan, seorang terdakwa bisa lepas ya atau demi hukum karena hukum begitu. Nah artinya kan Profesor ini atau para hakim di Indonesia ini ya harus bekerja ekstra begitu ya Pak ya, mau nggak mau. Misalnya sudah ditentukan tanggal 7 harus sidang, harus putusan, berarti sebelum itu harus sudah selesai dulu di setiap hakimnya itu. Nah ini mungkin kita membayangkan gitu ya, dengan perkara yang begitu banyak. Saya mendengar juga Profesor ini sampai larut malam begitu untuk mempelajari kasus ini. Benar begitu, Prof? Ya harus. Kalau tidak ya tidak akan selesai begitu. Jadi ya tadi sudah saya katakan, tidak ada hakim yang tidak membawa pulang berkas gitu. Ya, jadi setiap hari itu dari kantor biasanya dia ada tas untuk berkas-berkas yang harus dia baca, pelajari di rumah gitu. Apakah dia tinggal di apartemen atau barangkali di luar kota, dia harus bawa, harus dia berikan. Karena ada tenggat waktu yang harus dia taati. Nah ini Prof, soal masa evaluasi atau sedang mempelajari kasusnya, itu kan ada waktu ya, ada durasi, mungkin 3 hari atau 4 hari atau 1 minggu sebelum diputuskan. Saya pernah menonton sebuah film ya, waktu itu film K versus K, korupsi versus kita. Itu film kampanye tentang kita untuk sadar tidak melakukan tindakan korupsi. Di salah satu filmnya itu ada beberapa film kompilasi begitu. Itu ada cerita tentang seorang hakim gitu yang kehidupannya sangat sederhana sekali ya. Kemudian dia sedang ditugasi untuk menyelesaikan sebuah perkara ya. Dan diceritakan di situ ada pihak-pihak yang sampai datang ke rumah begitu, menawarkan sesuatu sehingga diharapkan independensinya itu bisa goyah gitu, bisa dipengaruhi dan kemudian bisa menguntungkan oleh pihak-pihak tertentu begitu. Nah, untuk pengalaman Profesor itu seperti apa Pak? Apakah sampai seperti itu gitu? Ada orang-orang yang sengaja nungguin di depan rumah gitu? Atau hal-hal lain di jalan, pas di luar rumah atau di kantor? Jadi untuk menghindari hal-hal yang demikian, jadi hakim itu memang harus mengurangi kontak sosialnya dengan masyarakat. Jadi jangan menganggap seorang hakim itu sombong atau kaku. Memang itu salah satu kiat supaya dia tidak
terlalu dekat dengan anggota masyarakat yang lain dalam rangka menghindari hal-hal yang demikian. Agak sedih juga sebenarnya, Prof. Agak sedih sekali. Jadi kadang-kadang dengan keluarganya pun susah juga ketemu pada waktu-waktu yang diharapkan oleh anggota keluarganya. Misalnya katakanlah salah seorang anggota keluarganya mengawinkan, misalnya ada hajat gitu. Jadi jangan heran kalau Pak Hakim yang bersangkutan tidak hadir dalam acara itu, padahal itu adalah keluarganya. Ya supaya tidak terjadi kontak-kontak sosial. Jadi apalagi di era media sosial ya. Begitu hadir, difoto, ada videonya, nanti narasinya beda. Itu berbahaya juga. Iya begitu ya, Prof ya. Profesor ini bersama dengan Pak Artijo ya, Al-Kausar dan hakim yang lain gitu, masyarakat menandai begitu dalam tanda kutip sebagai hakim yang berbahaya nih kalau ada kasus-kasus masuk kasasi atau PK yang menangani profesor dengan hakim-hakim yang lain itu, wah ini maju atau enggak nih. Mungkin profesor juga mendapati pengalaman seperti itu, ada pihak-pihak yang kemudian pada akhirnya mencabut gitu, tidak melanjutkan perkaranya di tingkat kasasi. Begitu, Prof? Ya, jadi tadi sudah saya katakan kan, masalah keadilan itu tidak bersifat mutlak. Jadi adil bagi yang bersangkutan belum tentu adil juga bagi orang lain. Adil bagi saya belum tentu juga adil bagi orang lain gitu. Jadi memang waktu dengan Pak Artijo, putusan-putusan kita itu dianggap sangat memberatkan gitu. Tapi justru terutama dari kalangan LSM melalui media itu dianggap nggak seberapa, masih ringan gitu. Nah, itu saya katakan, jadi belum tentu juga itu penilaiannya sama gitu. Padahal kita memutus itu sudah dengan banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Juga termasuk pertimbangan bagaimana caranya supaya pemberantasan korupsi di Indonesia itu bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Jadi banyak sekali pertimbangan-pertimbangannya. Tentu saja orang luar itu tidak mengetahui 100%. Ini mungkin terkait dengan persepsi atau edukasi ke masyarakat terkait dengan hukum gitu ya Pak ya. Ada anggapan misalnya ya seorang mengajukan kasasi gitu ya, dia dibantu oleh lawyer ya, jadi lawyer yang ternama begitu masuk ke tingkat MA dengan berkas yang mungkin panjangnya 1 meter begitu ya, banyak sekali, tapi kemudian diputuskan oleh hakim MA, oh ini tidak masuk gitu ya, tidak dilanjutkan atau kalah gitu, atau justru hukumannya diperberat gitu. Kemudian ada persepsi, ini saya sudah membawa berkas segini banyak tapi kita masih kalah gitu. Nah mungkin ada persepsi yang keliru Prof ini terkait dengan itu, apa berkaitan dengan prosedurnya ya, atau soal pemahaman bahwa perkara-perkara yang masuk di tingkat kasasi harus seperti apa. Nah ini masyarakat mungkin harus paham soal ini sehingga dia juga sudah menjadi terdakwa gitu, tapi dia juga akan menjadi korban lagi begitu oleh dalam tanda kutip para pengacara nakal begitu lah Prof. Ya memang harus dipahami. Jadi di tingkat kasasi itu di Mahkamah Agung, apakah di tingkat pengajuan kasasi atau PK, itu yang diperiksa adalah masalah-masalah hukumnya. Kita kenal dengan istilah question of law. Sedangkan mengenai faktanya, perbuatannya itu harus diselesaikan di tingkat iudex facti. Yang dimaksud dengan iudex facti ini adalah pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.
Oleh karena itu disebut iurex facti, jadi mengadili faktanya saja mereka gitu. Jadi yang harus dibawa ke Mahkamah Agung itu sebetulnya adalah question of law-nya. Jadi meskipun berkasnya itu 1 troli misalnya, tetapi kalau berisi masalah-masalah fakta, ya sebetulnya sudah harus diselesaikan di tingkat fakti, tingkat banding dan tingkat pertama. Jangan dibawa lagi ke tingkat Mahkamah Agung. Nah biasanya hal-hal yang demikian itu tidak terlalu diperhatikan di tingkat Mahkamah Agung itu, karena kita di tingkat Mahkamah Agung itu hanya mengkhususkan diri kepada masalah-masalah question of law-nya. Misalnya hakimnya melakukan kekeliruan penerapan hukum misalnya begitu, atau barangkali ada kewenangan yang dilanggar, atau barangkali ada putusan-putusan yang bertentangan misalnya begitu. Jadi anggapan bahwa menang tidaknya suatu perkara karena berkasnya sangat tebal, itu adalah suatu anggapan yang keliru, saya rasa. Keliru ya. Jadi sesuai dengan ketentuan KUHP, di tingkat kasasi itu yang akan diperiksa itu adalah mengenai question of law-nya, sedangkan question of fact-nya itu di sudah selesai di tingkat pengadilan. Sudah selesai, sudah dianggap selesai. Jadi jangan lagi diulangi lagi di tingkat kasasi atau PK. Nah, ini harus kita pahami gitu ya. Dan berdasarkan pengalaman profesor ini, dari kemarin-kemarin itu masih banyak sekali orang yang mengajukan kasasi dengan hanya mempertimbangkan dari sisi question of facta gitu ya. Itu yang harus dipahami. Itu harus dipahami. Gitu. Dan saya rasa para advokat atau pengacara juga harus memberikan pencerahan juga dong kepada kliennya gitu ya. Jangan sampai kliennya sudah penuh harap, kita tahu di tingkat kasasi atau PK kok apa yang diharap-harapkan itu kok tidak jadi kenyataan gitu. Iya betul. Profesor, mungkin ada hal lain juga yang perlu dipahami atau menjadi pelajaran penting untuk masyarakat terkait dengan masalah hukum gitu, Prof, di negeri kita ini, yang mungkin bisa dikaitkan dengan sesuatu yang aktual saat ini gitu. Barangkali harus kita maklumi betul ya bahwa korupsi itu bisa kita bagi dalam 2 kategori. Yang pertama itu kita kenal dengan corruption by needs. Saya korupsi karena butuh gitu. Gaji saya sebagai pegawai negeri ini sebagai guru cuma 5 juta juga nggak sampai. Padahal anak-anak saya ada 5 orang, mesti sekolah, mesti makan. Daripada mereka kelaparan, sudahlah. Barangkali saya bisa ambil apa dari kantor. Gitu. Itu namanya corruption by needs. Tapi yang cilaka ini adalah yang karena serakah gitu. Itu yang kita kenal sebagai corruption by greed. Jadi, wah dia tetangga saya udah punya mobil bagus, saya juga mesti lebih dong. Tetangga saya dengar punya rumah 2, ya saya juga mesti 2 dong. Tetangga saya punya istri 2, wah saya juga mau nambah begitu. Nah, ini namanya corruption begitu. Nah, ini yang celaka ini. Ya. Nah, sebetulnya kepala-kepala daerah itu saya rasa setiap proyek itu sudah ada fee-nya. Jadi nggak usahlah korupsi gitu. Dari gaji, dari fee, proyek-proyek sudah dari fasilitas yang disediakan oleh negara, semua gratis ya. Jadi nggak usah korupsi lagi. Nah, kalaupun dia korupsi itu yang dinamakan corruption by greed. Nah, ini yang banyak betul kepala daerah. Kalau rilis dari KPK yang terakhir itu tidak kurang dari 300 kepala daerah menjadi terpidana, jadi penghuni suka miskin dana. Jadi sebetulnya jadi beban juga untuk negara, karena di sana itu mereka dikasih makan gratis dari negara. Padahal dia sudah nyolong uang negara. Jadi kasihan juga negara ini sudah uangnya dicolong, mesti ngasih makan deh. Dan keluarga ini menjadi benteng yang sangat penting, Bro. Ya, kalau Profesor tadi menyebutkan jangan iri dengan tetangga begitu ya.
Kalau tetangga istrinya 2, 3, kalau nggak mampu jangan gitu. Karena kalau misalnya istrinya 2, istri yang satu tidak bisa menerima keadaan, nah itu misalnya mendorong suaminya untuk melakukan tindakan yang menyimpang gitu, yang melanggar hukum, itu yang kerap terjadi di negeri ini mungkin Prof, begitu. Dan mungkin apa ini ya, untuk pendidikan keluarganya gitu, sebagai para kita gitu, setiap kita gitu, supaya tidak terjerumus ke jurang korupsi gitu. Jadi apa yang Anda sampaikan itu masalah pendidikan dasar, pendidikan keluarga itu dengan peranan yang sangat penting. Jadi seorang anak itu mulai dari pendidikan di taman kanak-kanak atau sebelumnya di PAUD itu sudah betul-betul harus diberi pelajaran yang mengarah kepada sejauh mana dia berhak atas milik orang lain. Jadi dia harus mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Dia harus mengetahui mana yang putih, mana yang hitam, mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi sejak dini dia harus mengetahui itu gitu. Banyak sekali mahasiswa saya yang melakukan plagiat gitu. Dan ini dianggap biasa-biasa saja gitu. Jadi misalnya mengutip pendapat orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, tanpa menyebutkan di footnote-nya itu sebetulnya adalah pendapat si A, pendapat si B. Jadi seolah itu ada pendapat sendiri. Nah ini adalah korupsi juga ya, intellectual corruption gitu ya. Nah, ini semuanya dari awal harus disadarkan, dididik kepada seorang anak bahwa itu bukan kamu punya. Kalaupun kamu mau terhadap barang itu, kamu harus minta dan kamu boleh menggunakannya kalau sudah dapat izin gitu. Jadi jangan sampai digunakan seolah-olah itu adalah saya. Nanti terbawa setelah dia jadi mahasiswa. Banyak juga kan Anda juga pernah mendengar banyak tesis, banyak skripsi, malahan disertasi yang buatan orang lain. Ada juga perusahaan-perusahaan yang spesial membuatkan jasa, membantu begitu dengan bayaran tentu saja. Jadi ini yang harus kita hindari. Jadi di dalam korupsi juga, pemberantasan korupsi ini baru akan berhasil saya rasa manakala pendidikan itu sudah berhasil juga. Jadi Tribuners, menjadi sesuatu yang penting kita garis bawahi bahwa korupsi pendidikan sejak dini harus baik gitu ya. Kita ajarkan kepada anak-anak untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang putih dan mana yang hitam begitu. Dan penting juga Profesor terkait dengan soal keteladanan begitu ya, para orang tua, para pendidik begitu. Nah, mungkin pendapat Profesor soal ini gimana? Termasuk mungkin Profesor sendiri menerapkan soal praktik keteladanan ini di keluarga gitu, dengan keluarga, anggota keluarga, dengan cucu. Ya memang pemberantasan korupsi itu bukan urusan pemerintah semata. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa itu adalah urusan pemerintah, itu satu kesalahan yang sangat mendasar. Urusan pemberantasan korupsi ini adalah urusan kita semua gitu. Jadi peran masyarakat itu juga sangat penting artinya. Jadi sukses apapun pemerintah memberantas korupsi, manakala tidak didukung oleh masyarakat, itu pasti tidak akan berhasil dengan baik. Jadi kita mulai dari tadi masalah pendidikan itu sejak dini harus diupayakan supaya pendidikan itu menjurus kepada perwujudan bahwa korupsi itu akan terjadi manakala anggota masyarakat itu tidak menyadari mana milik dia, mana milik orang lain, mana milik dia, mana milik negara gitu. Jadi kita juga harus barangkali menyadari juga atau melihat
ajaran-ajaran agama, karena pendidikan agama di sini sangat penting. Ada satu cerita, barangkali semua orang sudah tahu mengenai cerita apa yang diterapkan atau dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab misalnya. Jadi pada waktu dia bekerja pada waktu itu saja masih lampu tempel gitu. Pada waktu dia bekerja untuk urusan negara, dia menggunakan lampu itu, tetapi pada saat anaknya datang untuk meminta sesuatu, dia matikan itu lampu. Dia nyalakan lampu milik dia sendiri. Ini betul-betul luar biasa sekali. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Umar bin Khattab itu mengajarkan kepada kita, gunakanlah hak kamu sendiri, jangan gunakan hak orang lain, apalagi hak negara gitu. Ya, kalau sekarang kan misalnya kalau kesempatan di kantor itu jadi pejabat, jadi ini. Nah, inilah jadi campur baur ya. Jadi tidak menyadari mana hak kita, mana hak negara. Barangkali apa yang pernah diajarkan oleh Umar bin Khattab ini sangat betul-betul sangat bermanfaat menjadi kita teladani. Dan untuk melakukan itu tantangannya sangat berat loh, Bro. Tentu. Iya, sangat berat. Harus berani hidup sederhana, miskin begitu. Terus tahan dengan omelan keluarga mungkin dan anak-anak juga gitu. Karena itu sebagai sebuah bentuk integritas ya, yang harus dimiliki setiap orang mestinya begitu ya, Prof ya. Ya, tapi saya rasa jangan juga mencari mana yang duluan, telur atau ayam gitu ya. Kalau misalnya suatu negara bersih dari korupsi, tentu bisa diharapkan negara itu akan subur gitu. Kalau dia subur, tentu dia bisa memberi gaji, pendapatan, income kepada pegawai-pegawainya, kepada warganya, kepada masyarakat. Sehingga warganya itu dengan pendapatan yang baik tentu saja akan bisa hidup dengan baik dan tidak harus melakukan perbuatan tercela, yaitu korupsi tadi. Jadi sebetulnya mana yang tidak usah dicari lah. Betul. Baik, Profesor, mungkin untuk penjelasan terakhir, Profesor bisa menambahkan terkait dengan situasi di MA atau situasi soal penegakan hukum di Indonesia dan sesuatu yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat berkaitan dengan itu. Ya, saya rasa apa yang sudah kita bicarakan ini sudah cukup memadai untuk kita pahami bersama gitu. Jadi saya kembali kepada masalah pendidikan, sangat penting artinya. Nah, dalam upaya kita seluruh masyarakat memberantas korupsi, jadi peran ibu guru ya, mulai dari SD, taman kanak-kanak, PAUD itu sangat penting artinya di dalam membentuk karakter warga negara ini. Karena manakala dia sejak kecil sudah terbentuk karakter anti korupsinya itu, sampai besar pun akan terbawa-bawa gitu, bahwa dia itu adalah seorang warga negara yang bisa memisahkan mana yang hak dan mana yang batil, mana hak orang lain, mana hak yang bersangkutan. Jadi ini saya rasa sangat penting artinya. Jadi dari dunia pendidikan. Jadi jangan mengharapkan misalnya pemberantasan korupsi ini akan berhasil 1-2 tahun gitu. Ini adalah long term. Ya, perjalanan tanpa ada ujung begitu, perjalanan yang panjang gitu ya. Tidak mungkin negara ini akan bersih dalam jangka waktu 5 tahun atau 1 generasi. Saya rasa pasti dibutuhkan suatu jangka waktu yang cukup panjang, oleh karena memang negara kita ini sudah mengalami perjalanan yang cukup panjang, tetapi pemberantasan korupsinya itu tidak pernah dilakukan 100% dengan sangat serius gitu. Jadi semuanya itu nampaknya baru setengah hati gitu, belum sepenuh hati. Jadi political will dan political actionnya itu belum powerful gitu. Kapan itu ya, barangkali manakala warga negaranya ini sudah bisa menjadi
pendukung sehingga pemerintahnya itu betul-betul bisa melakukan upaya yang powerful. Iya, iya, betul. Tribuners, inilah perbincangan kita di program Coffee Morning bersama dengan Hakim Agung Ad Hoc Tipikor Profesor Dr. Haji Krishna Harahap SHMH. Ya, kami garis bawahi bahwa terkait dengan kegiatan pemberantasan korupsi tidak bisa serta-merta diserahkan urusannya kepada para penegak hukum, kepada para hakim, kepada para polisi, jaksa, atau dari pemerintah, tetapi masyarakatnya juga harus ikut terlibat, begitu ya Prof. Kita harus mengajari anak-anak kita sejak dini untuk mengenal hak dan kewajibannya dengan cara-cara yang baik, dan yang juga penting adalah terkait dengan keteladanan kepada anak-anak kita, kepada masyarakat di lingkungan kita. Terima kasih Anda sudah menyimak talk show Coffee Morning hari ini. Jangan lupa untuk follow Instagram dan juga Twitter dan Facebook like Tribun Jabar. Dan nantikan juga Anda menyimak video ini karena akan juga diunggah di Tribun Jabar Video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.